Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, ini program linear, ya. Diketahui ada kuenya, ada jenis 1, ada jenis 2. Nah, kuenya terus sama biayanya. Dia cuma paling banyak berarti maksimal. Ya, maksimal dia buat kue. Kuenya belum tahu, tapi maksimalnya ada 400. Kemudian biayanya yang pertama 3.000, yang kedua 5.000. Nah, terus maksimal modalnya adalah 1.500.000. Gitu. Ya, Kak, itu ribu ya maksudnya ya. Terus dia bilang labanya itu adalah tadi 1.000. Ya, labanya ini adalah 1.000 sama di sini 1.500. Ya, tuh. Ini nanti ini yang kita cariin fungsi fx-nya. Artinya di sini fungsi fx-nya, fxy-nya 1.000x ditambah 1.500y untuk mencari laba maksimum, gitu ya. Oke, berarti kita lihat. Ini program linear berarti pertidaksamaan, ya. Maka ini kita pindahkan dulu. Sorry. Nih ya. Oke, berarti kita buat dulu pertidaksamaannya. Berarti dari yang atas itu bisa kita buat X plus Y-nya kurang dari sama dengan 400. Kan dia nggak boleh lebih dari 400 ya. Ini 3X, saya buang ribunya atau buang K-nya ya. Kurang dari 1.500. Gitu. Ya. Nah, berarti yang atas kita buat ketika X-nya 0 sama ketika Y-nya 0. Ketika X-nya 0 ditutup, berarti maka Y-nya 400. Ini juga sama ketika Y-nya 0, berarti X-nya 400. Yang kedua, sama kita buat juga. Ketika X-nya 0 sama ketika Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya tutup, X-nya tutup berarti 300. Kalau Y-nya 0, berarti ini tutup jadi 500. Buat tabelnya. X-nya ada 400 sama 500. Ini Y-nya ada 300 sama 400. Karena dia kurang dari, berarti arahnya ke bawah. Ya. Artinya 0 kurang dari 400 benar, 0 kurang dari 1.500 benar. Berarti arahnya di sini. Ini daerahnya. Maka nanti kita cari ini titik potongnya pakai substitusi eliminasi. Ini dapat titiknya ada 3. Ini kan nggak usah dicari ya, 0,0. Kalau ini titiknya berarti 0,300. Yang ini eliminasi substitusi dulu. Yang ini 400,0. Ini nanti yang dimasukkan ke dalam fungsi objektif fxy-nya untuk mencari laba maksimumnya. Nah, dari grafiknya ini, grafik program linearnya, kita bisa lihat nih bahwa pernyataan 1 itu salah. Kenapa? Karena kue jenis kedua itu kan Y. Nah, Y-nya aja paling besar itu adalah 300. Di situ mintanya 350. Berarti pernyataan pertama itu salah. Kita masuk ke pernyataan kedua dan ketiga. Itu adalah mencari keuntungan. Maka kita cari fxy-nya, kemudian cari dulu eliminasinya dari sini nih. Nah, eliminasi dulu ya. Berarti yang atas kita kali 3, yang bawah kali 1, berarti jadi 3x plus 3y sama dengan berapa ini? 1.200. 3x plus 5y sama dengan 1.500. Dikurang berarti minus 2y sama dengan minus 300. Ya, minus sama minus habis berarti y-nya 150. Kalau y-nya 150 kan mintanya 400, berarti sisa x-nya adalah 250.000.
sorry 250 saja. Berarti ini 250,150. Nih, mau masukin ke sini ya. Set. Berarti yang pertama adalah 0,300. Terus masukin ke fungsi objektifnya. Ini action 0 berarti tinggal 1500 kali 300. Berarti 45, nolnya 4. 450. Yang kedua, ini 250,150. Berarti ini masukin 250 kali 1000. Tambah 150 kali 1500. Ya, berarti hasilnya 25, nolnya 4, tambah 225, nolnya 3. Berarti hasilnya 475. Yang terakhir 400,0. Berarti 400 kali 1000. Berarti 400.000. Berarti yang terbesar ada di titik potongnya. Di 475. Maka pernyataan ketiga benar dan pernyataan kedua itu bisa jadi benar ketika kata hanyanya hilang. Jadi kata hanyanya itu dihilangkan. Jadi bacaannya adalah keuntungan terbesar apabila penjual menjual kue 250 kue jenis pertama dan 150 kue jenis kedua. Itu ya. Seharusnya sih kalau ada hanyanya itu salah ya, tapi kuncinya mengatakan seperti itu. Jadi kita buang aja hanyanya. Jadi dia boleh menjual 250 kue jenis pertama, ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 10. Masih sama ya. Itu program linier, ya. Nomor 10. Berarti sama, ada sepatu, sama sepatunya ada 2. Ini ada sepatu, jenis 1, sama jenis 2. Terus sama dia harganya. Di sini jenis sepatunya nggak tahu, pokoknya dia beli maksimal untuk persediaan itu 25. Nah, ini X, ini Y, kita misalkan karena belum tahu sepatunya berapa. Kemudian harganya ini 150 sama 200.000. Maksimal artinya dia cuma punya modal dan tidak boleh mengeluarkan uang lebih dari 4.200.000. Ya. Kemudian dia mengharapkan laba 50.000. Ini sama kayak tadi ya. Labanya 50.000 sama di sini 60.000. Berarti fungsi objektifnya 50.000 X ditambah 60.000 Y gitu. Oke. Sekarang ini kita pindahkan dulu. Iya. Supaya cepat gitu ya. Kita cukup cari gradien deh daripada kita pakai gambar takutnya agak lama. Jadi sebenarnya kalau kamu convert atau nyaman sama grafik, fine-fine aja, yang penting cepat. Boleh cari gradiennya, ini kan kalau di sini jadi X plus Y kurang dari sama dengan 25 gitu ya. Terus di sini jadi 15X, saya ilangin nolnya 4, ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Nah, kita mau cari gradiennya itu di sini juga jadi 50X ditambah 60Y, saya hilangin ribunya gitu. Nah, kita coba cukup cari gradiennya. Gradiennya itu adalah koefisien X dibagi sama koefisien Y. Kenapa? Supaya nggak nyari, apa tadi? Grafiknya. Sebenarnya sih boleh aja pakai grafik. Cuma kalau kamu cepat, oke, fine-fine aja. Kita coba pakai cara lain, pakai gradien. Yang pertama ini berarti gradiennya sama dengan, ini minus ya, rumus gradien. Minus koefisien X dibagi koefisien Y, min A per B. Tuh.
Berarti ini min 1, terus ini jadinya berapa? Yo, dikecilin dulu ini berapa? Bagi 5, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 84. Nih, berarti gradiennya, ini kan per 1 tadi ya, min 1, ini gradiennya sama dengan min 3/4. Kemudian di sini ini gradiennya minus 50/60. Ini coret-coret jadi minus 5/6. Maka kalau dia gradiennya silabanya di antara pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2, maka jawabannya adalah di titik potongnya atau substitusi eliminasinya. Berarti kan ini min 1 kurang dari minus 5/6 kurang dari minus 3/4. Ini kan tadi pertidaksamaan 1, ini pertidaksamaan 2-nya. Ini adalah yang mau kita cari maksimumnya, ya kan? Maka di sini langsung dapatlah, langsung cari titik potongnya aja, ya. Dieliminasi berarti jadi yang ini sama yang ini, ya. Berarti supaya hilang yang atas kita kali 3 semua. Berarti 3x tambah 3y kurang dari 75, ya. Terus yang bawah yang ini berarti 3x tambah 3y, 4y kurang dari 84. Kurang minus y sama dengan minus 9. Berarti y-nya sama dengan 9. Kalau y-nya 9, x-nya berapa? Supaya dapat dia 25. Berarti x-nya 25 kurang 9, maka hasilnya 16. Udah, maka ini 16,9 dimasukkan ke dalam fungsi objektif ini. Atau inilah. Set, gitu. Ya. 50 kali 16 ditambah 9 kali 60. Oh, kebalik. Sama aja ya. 60 kali 9, 9 kali 60. Maka hasilnya adalah 800.000 tambah ini 540.000. Hasilnya 1.340.000. Jawabannya yang D. Ya. Next. Nomor 11. Diketahui fungsi kuadrat fx adalah min x kuadrat plus 6x min 8, daerah asalnya adalah itu. Di antara min 4 sampai 4. Mana pernyataan yang benar? Berarti kita langsung aja ya ke pernyataan pertama ya. Kalau ini langsung lihat pernyataannya aja. Dia minta min 2 itu pasangannya apakah sama dengan min 8 di fx-nya. Berarti ini kan kita cari dia min 2 masukin ke x. Berarti f min 2. Berarti min dalam kurung min 2 kuadrat tambah 6 kali min 2 dikurang 8. Min 4 tambah min 12 min 8. Maka hasilnya adalah ini 20 minus ini min 4. Berarti min 24. Maka harusnya min 2, min 24. Berarti ini min 8, ini min 24, maka jawabannya salah. Gitu ya. Pernyataan 1 udah. Pernyataan 2-nya sekarang. Ini kita pindahkan dulu. Pernyataan 2-nya. Pernyataan 2-nya sumbu simetri fx itu adalah x sama dengan 3. Sumbu simetri rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Berarti min b-nya adalah 6, 2a-nya adalah
min 1. Maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka pernyataannya benar. Ya. Pernyataan 3. Titik potong grafik fx terhadap sumbu y adalah di 0,-8. Berarti kalau dia titik potong terhadap sumbu y, maka siapa yang 0? X-nya sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan min 0 kuadrat, itu kan tambah 6 kali 0, sisa minus 8. Berarti jawabannya benar, 0,-8. Itu ya. Daerah hasil fx. Apakah benar dia di minus 48 sampai 0? Kita lihat dulu daerah hasilnya. Berarti ini x-nya yaitu kan sama dengan min x kuadrat plus 6x minus 8. X yang terendah berapa sih di soal? Minus 4. Ya. Nah, X yang tertinggi ada 4 di soal. Kemudian jangan lupa ada sumbu simetri. Mana ya sumbu simetrinya? Ini. Nih, sumbu simetrinya ada 3. Oke. Berarti ini jadi ada 3 di sini. Ya. Oke, kita masukin ke dalam fungsi fx-nya. Ya. Berarti jadi y sama dengan min 16, ini kan kuadrat. Terus ini kali ini minus 24. Terus sisa minus 8, maka hasilnya adalah min 48. Ya. Yang 4 dulu nih, mirip-mirip ya. Berarti min 16, bedanya di sini sama sini plus 24. Ini minus 8, jadi hasilnya 0. Ya. Sementara yang di sumbu simetri kita belum masukin, berarti Y sama dengan min 3 kuadrat 9 plus 18 kurangi 8. Ini 10, 10 jadinya min 9 ketemu jadi 1. Nah, terus kita akan masukin paling tinggi itu adalah 1, paling rendah adalah 4 minus 48. Nih, maka jawabannya salah. Karena harusnya Y-nya itu minus 48 kurang dari 1. Karena kan dia paling tertingginya 1 bukan 0. Ya. Oke. Sekarang ke pernyataan 5 terakhir. Oke, ke pernyataan 5. Dia bilang domain agar fx-nya lebih dari 0. Dia minta lebih dari 0 di x-nya min 4 sampai 22-nya nggak termasuk. Ya, karena nggak ada sama dengannya. Berarti si siapa namanya fx-nya minta lebih dari 0. Maka min x kuadrat plus 6x min 8 lebih dari 0. Kita kali min 1. Kalau dikali negatif berarti nanti ini ganti tanda ya. Jangan lupa x kuadrat min 6x plus 8 kurang dari 0. Ini kita faktorin. Faktor berarti ini x supaya jadi. Ini kan minus plus berarti ini min. Min 4 sama 2. Ya kan? Dijumlah min 6 ditambah 8. Berarti x-nya sama dengan 4. X-nya di sini sama dengan 2. Nah, tapi terus apa lagi yang belum?
Kita buat daerahnya deh. Ini berarti X-nya ini, kan dia mintanya terakhir di sini kurang dari ya. Berarti kita buat daerahnya. Dia mintanya di antara, apa tadi soalnya? Min 4 sampai 2. Berarti di sini ada minus 4. Terus di sini tapi ada 4. Di sini juga ada 2. 2-nya di sini. 2-nya nggak kena, nggak bulat penuh. Karena dia tidak ada sama dengan di sini. Gitu. Tidak ada sama dengan di sini. Berarti ini bulatnya kosong. Ini 2, di sini 4. Gitu ya. Nah, terus kita buat daerahnya. Maka domainnya agar dia 0 berarti ini kita cobain dulu. Kita coba di sini 0 ya. Oh, enggak. Di sini 1 lah. Ini 0 aja deh. 0 minus minus di sini plus. Terus di sini minus, pasti di sini juga plus. Kemudian di sini berarti minus. Nah, udah. Ini 2 sama 4 yang ini kan dia kurang dari, berarti di sini. Ya. Terus yang minus 4 ini ke arah mana? Ke arah sini. Ya. Ke arah kanan. Karena kan dia dari yang terkecil, berarti ke sana dong. Ya. Maka jawabannya harusnya itu adalah di antara sini nih daerahnya. Ya. Tapi dia bilang domainnya min 4 sampai 2. Ya. Berarti kan ini atas aturan batasnya itu kan X kurang dari X di antara 2 dan 4. Ya. Tapi daerah yang aslinya adalah dari minus 4. Maka diambil irisannya adalah min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Tuh. Coba nanti ditelaah lagi nomor 11 ya. Kalau ada yang interupsi salah dari penjelasan saya bilang aja ya. Oke, nomor 12. Garis AX plus BY sama dengan 0. C-nya lebih dari 0. Melewati 2 titik. Ada min 3 sama min 3,1 sama 6, min 2. Rumus persamaan garis apa ya? Ingat nggak? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1. Ya. Sama X2 min X1. Gitu. Nah, berarti di sini jadi X1 Y1, X2 Y2. Y min 1 per Y2-nya min 2 min 1 sama dengan X plus 3 per 6 plus 3. Nah, terus berarti jadi Y min 1 per min 3 sama dengan X plus 3 per 3. Coret per 3 per 9. 6 tambah 3.
Ini sama ini coret 3. Berarti ini jadi min 1 ya. Kali isi lah. Berarti min X min 3 sama dengan 3Y min 3. Berarti min X min 3Y sama dengan 0. Karena ini pindah. Jadi plus 3. Ya. Atau jadi positifkan berarti X plus 3Y-nya sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 0. Nah ini kan C-nya sama dengan 0, tapi di soal itu C-nya lebih dari 0. Berarti anggaplah C-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi abaikan yang C-nya lebih dari 0 itu. Oke, pernyataan pertama A plus B-nya sama dengan 4. Benar atau salah? Ya benar. 1 tambah 3, 4. Terus A-nya 1, C-nya 0. Udah jelas ya. Benar. Terus yang nomor pernyataan ketiga. Kalau dia memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ya. Berarti dari sini X-nya 0. Maka Y-nya pun juga 0. Karena kan di sini 0. Sama dengan C-nya 0. Jadi X sama Y-nya 0. Nah, maka itu pernyataannya salah. Harusnya dia di 0,0. Karena C-nya 0 ya. Oke, berarti benar-benar salah. Next, 13. Fungsi komposisi. Ya, ini kan gampang ya. Berarti fx-nya sama dengan 2x kuadrat min x min 3. Gx-nya 4x plus 2. Berarti uji langsung. Yang merupakan hasilnya adalah bilangan kelipatan 5. Berarti GOF 0. Udah masukin. Berarti G dalam kurung F-nya masukin 0 ke sini. 0, 0, 0 berarti minus 3, G min 3 berarti 4 kali min 3 tambah 2 sama dengan min 10. Benar, kelipatan 5. Langsung masukin angka aja, nggak usah nyari fungsinya ya. F1 berarti G dalam kurung, masukin 1 ke sini ya. Berarti 2 kali 1, 2 dikurang 1, min 1, min 1, min 3 berarti min 4. Berarti 4 kali min 4 tambah 2, min 16 tambah 2, min 14. Ya, salah, bukan kelipatan 5. Terus, GOF2. GOF2 berarti dalam kurungnya berapa? Masukin 2 juga ke sini. Nah, berarti 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurang 2, 6. 6 dikurang 3, 3. G3 berarti 4 kali 3 tambah 2. Berarti 12 tambah 2, 14. Salah. Ya. Terus FOG min 1. Berarti masukin min 1 ke sini. Ya. Berarti F dalam kurung min 2. Berarti masukin 2 kali minus 2 kuadrat dikurang minus 2 dikurang 3. Berarti hasilnya 4 kali 2, 8 tambah 2, 10 kurang 3, 7. Bukan kelipatan 5. FOG min 2. Berarti F dalam kurung G min 2 masukin ke sini ya. X. Berarti 4 kali 2 min 8. Min 8 tambah 2 minus 6. Berarti 2 kali minus 6 kuadrat min 6 min 3. 2 kali 3, 6. Tambah 6 kurang 3. 72 tambah 3. 75. Berarti benar kelipatan 5. 14.
Dari FOGX-nya dulu ya. Masih ingat kan rumusnya kalau AX plus B bentuknya per CX plus D, ini A sama D-nya tinggal ditukar, dikasih minus, jadi min DX, ini inverse-nya ya, min DX plus B, CX min A. Gitu, kalau dia pecahan. Kalau bentuk awalnya AX plus B, maka rumusnya X min B per A, ini inverse. Ya. Oke, berarti dia minta adalah FOG inverse 2. Berarti FOG X-nya dulu. Berarti F di dalamnya GX-nya adalah 3X min 2. Berarti 3X. 3 dikali 3X min 2 tambah 4 per 3X min 2. Maka hasilnya 9X min 6 plus 4 per 3X min 2. 9X min 2 per 3X min 2 yang diminta inverse-nya. Berarti FOG inverse X-nya 2X min 2 per 3X min 9. Dalam kurungnya berapa? 2. Berarti 2 kali 2 min 2 per 3 kali 2 min 9. 4 kurang 2, 2, 6 kurang. Tuh, ada yang salah nggak? Berapa ini? 6, 6 kurang 9 berapa? Kok nggak ada yang jawabannya, ini berapa? Min 3. Berarti atasnya ada yang salah. Coba dilihat dulu. Ini 3X min 2. 9X min 6 plus 4. Bawahnya. Oh, ini ketinggalan. Sorry. Ini ada min 5. Ya. Ini berarti min 5. Berarti ini jadi min 7. Ya. Berarti ini harusnya 7. 7X ini 7 kali 2, 14 dikurangi 2. Hah? 10. Ada yang salah lagi enggak? 3X min 2. Sorry. Oh, 14 dikurangi 2. 12 kurangi 3, bagi minus 3 berarti minus 4. Jawabannya yang B. Ya. Maaf ya kalau ada kekeliruan sedikit-sedikit. Berikutnya. 15. Daerah asal. Oke, kalau ada daerah asal untuk akar, maka dia adalah, kalau dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Kan nggak mungkin kalau di dalam akar itu negatif. Jadi dia harus lebih dari sama dengan 0 daerah asalnya. Itu ya. Nah, berarti si dalam akarnya itu ini pasti X kuadrat min 5X plus 6 per 2X plus 4. Ini harus lebih dari sama dengan 0. Ya. Maka ini kita faktorkan yang atas X min 2 sama X min 3. Per 2-nya ini keluar tinggal X plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Maka dapatlah atasnya itu kan X-nya sama dengan 2. Positif, X-nya juga sama dengan 3, yang atas positif, yang bawah kan juga X-nya sama dengan berapa tuh? Oh, yang bawah itu kan harusnya nggak boleh kurang dari 0, maksudnya dia harus positif, ya. Jadi si ini X-nya sama dengan min 2. Ya. Jadi yang bawah itu harus lebih dari 0, ya.
Kita buat deh itunya garis. Nah, ini apa ya namanya? Pokoknya garis bilangan. Yang bawah ini punya syaratnya. Dia lebih dari, tapi nggak pakai sama dengan. Karena nggak boleh sama dengan 0. Jadi dia lebih dari 0. Berarti di sini kita dapat itu kan min 2 ya. Nah, terus yang atas itu dia pakai sama dengan. Karena kan perintah awalnya ini pakai sama dengan. Berarti di sini 2, di sini 3. Ya. Kalau kita masukin titik ujinya, ini kan 0. Masukin titik uji deh. Biar kamu bingung gak sih? Kalian pada bingung. 0 min 2 itu kan minus 2. 0 min 3 minus 3. Min kali min jadinya plus. Itu kan? Ini juga kalau bawahnya 2 kali 0 plus 2. Berarti kan ini tetap positif dong. Positif dibagi positif berarti hasilnya positif. Berarti 0 ada di mana posisinya? Sini kan? Nih, 0. Itu coba sebagai titik uji. Berarti di sini adanya positif, biasanya mereka selang-seling. Kalau di sini sebelah pertamanya positif, berarti kanan kirinya negatif. Begitu juga ke kanannya seling lagi, berarti min plus gitu ya. Nah, terus sekarang yang diminta adalah kan dia lebih dari sama dengan 0. Maka carinya yang positif. Nih, positif ini sama yang ini. Gitu. Maka ini bacanya min 2 kurang dari, nggak pakai sama dengan, X kurang dari sama dengan 2. Dan atau satu lagi apa? Atau X-nya lebih dari sama dengan 3. Ya, ini atau tuh gini. Ya. Maka jawabannya yang A, B, C, D, E, A. A ya. Sip. Nomor 15. Udah. Sekarang nomor 16. Nah, ini adalah aplikasi dari fungsi komposisi. Ada mesin 1 sama mesin 2. Kayak yang Indomie. Perdebatan Indomie, bumbunya dulu di piring. Atau mie-nya dulu yang di piring. Itu terserah kalian ya. Nah, ini kita lihat berarti mesin 1 itu adalah Fx atau Y, mesin 2-nya adalah Gy. Berarti ini adalah GOFX ya. GOFX. Karena fx-nya ini nanti jadi Y, maka nanti jadi GY terakhirnya. Ya. Oke, kita coba masukkan ke dalam pernyataannya. Gandum sebanyak 1 ton, gandumnya itu kan X, menghasilkan terigunya itu berarti udah hasil akhir dong. Maka terigunya 690. Apakah benar? Kita coba. Berarti kan X-nya, berarti di sini ya fungsinya. G dalam kurung F. F berapa itu X-nya? X-nya kan 1 ya. Nah, tapi jangan lupa ya, masukin di sini 1. Berarti G dalam kurung F1 berarti adalah 1 dikurang 0,2. Berarti G dikali 0,8. Maka G-nya 0,8 dikali sama 0,8 kali 0,8 ditambah 0,05. Berarti ini 0,64 ditambah 0,05 sama dengan 0,69. 69 ini dalam ton. Berarti sama dengan 690 kg. Berarti benar untuk pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jika terdapat 100 kg biji gandum, maka dihasilkan 150 kg tepung terigu. Nah, ini kan udah jelas nih, Y-nya udah dapet karena kan biji gandumnya udah dapet nih, 100 kg. Dijadikanlah ke dalam fungsinya kan dia mintanya apa?
jadikan ke ton aja ya, karena ini gandumnya itu dalam ton tuh bacaannya. Gandum X dalam ton. Berarti di sini 0,1 ton. Ya. Maka masukin deh. Berarti G kali dalamnya 0,1. Berarti 0,8 kali 0,1 tambah 0,05. Maka hasilnya 0,08 tambah 0,05 sama dengan 0,13 ton. Maka jadi 130 kilogram. Benar atau salah? Salah, dia 150 ya. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga adalah sebanyak 370 tepung terigu dihasilkan dari 600 kg gandum. Apakah benar? Berarti gandum itu kan X. Ya. Gandum itu X sama dengan 600 kg. Berarti kalau jadi ton 0,6 ton. Karena kan satuannya di soal dia bilang gandum dalam kurung X dalam ton. Berarti ini jadinya dimasukin ke dalam si X-nya, berarti ke fungsi yang awalnya ya. Berarti G dalam kurung F 0 G dalam kurung Fx. Berarti G dalam kurung masukin X-nya ini berapa tadi? 0,6 berarti 0,6 dikurang 0,2. Berarti G-nya yang 0,4. Maka masukin ke dalam rumusnya. Berarti 0,8 kali 0,4 tambah 0,05. Berarti 0,32 tambah 0,05 menghasilkan 0,37 ton. Itu sama dengan 370 kilogram. Itu ya. Berarti yang ketiga benar. Ya. Selanjutnya. Lihat 17. Nah, ini adalah trigonometri. Ya. Terdapat dua gedung terpisah sejauh 60 meter. Sudut elevasi gedung 1 dan gedung 2 adalah 30 derajat. Berarti kita gambar ini gedung 1, yang ini gedung 2. Mana tadi? Grafik. Gedung 2-nya mana sih tadi? Misalnya kayak gini. Terus misalnya sama ya, berarti ini di sudutnya di sini adalah 30, ini elevasi. Kemudian depresinya adalah dari gedung 1 depresi ke alas gedung 2. Di sini 45. Gitu ya. Terus ini gedung 2-nya ini kan, ini gedung 1-nya ini. Ini gedung 2, ini gedung 1. Terus yang ditanyakan adalah yang pertama sudut depresinya. Loh, tadi kan udah sudut depresinya adalah 45. Berarti salah, bukan 30. Ya.
Karena di soal udah jelas. Ya, dibaca tuh di soal. Jadi literasinya. Yang kedua, pernyataannya adalah tinggi gedung 1 benar 60 apa tidak? Iya benar. Karena kan dia oh benar-benar. Tadi dulu. Tadi dulu. Iya benar apa enggaknya? Ternyata 60 itu saya baca salah baca. Terdapat 2 gedung terpisah. Berarti dari sini ke sini itu 60 ya? Mana sih? Iya benar, dari sini ke sini 60. Terpisah. Maka ini bisa kita anggap sejajar nih, 60. Nah, kita lihat nih. Sekarang mintanya tinggi gedung 1. Berarti tinggi gedung 1 kita pakai oh, oh salah. Terbalik. Sorry ya. Ini gedung satunya di sini. Saya nggak lihat itu kata-kata itu. Ini gedung 1, ini gedung 2. Sorry ya. Nah, ini juga, ini 45 itu harusnya di dalam. Revisi. Saya nggak lihat ini, saya kira ini tiang. Ternyata itu gedung 1, gedung 2. Ya, berarti di sini, sorry, di sini 45. Dah, yang ditanyain ini nih, ini berapa tingginya? Ya, maka bisa kita anggap aja segitiganya yang ini. Set, ini kan dari sini ke sini sama ya? Sama dari sini ke sini. Berarti ini kita bisa pakai segitiga yang ini. Kamu coba miringin. Berarti ini juga sejajar dong. Ini 60 kan di bawahnya jelas dari jaraknya 60. Berarti si titik-titik tadi 60 juga. Maka kita keluarkan segitiganya. Diterbalikin ya. Berarti di sini 60. Di sini X. Ini yang mau kita cari nih. Karena kan ini nanti sejajar sama ini. Ya. Sudutnya di sini 45. Yang mau kita cari adalah miringnya nggak ada pengaruh apa-apa. Ini depan, ini samping. Berarti ada depan, ada samping. Pakai apa? Pakai tan. Tan 45 sama dengan tan desa. Depan per samping. Berarti tan 45 itu 1, depannya X, sampingnya 60. Berarti X-nya juga sama dengan 60. Gitu ya. Kalau nggak mau dibuktiin tapi terlanjur udah jawab 60, benar gitu ya maksudnya. Lagi oke. Kalau misalnya itu salah, hati-hati bacanya ya. Saya nggak baca tadi. Terpisahnya itu 60. Kemudian, pernyataan kedua sudah. Pernyataan ketiga kita lihat apakah tinggi gedung 2 itu 94,5. Tinggi gedung 1 kan udah. Sekarang tinggi gedung 2-nya. Gimana caranya? Kita lihat tinggi gedung 2 berarti yang ini dari sini sampai sini. Kita udah dapat nih X-nya tadi 60. Berarti kita yang belum itu ini sama ini. Ya, berarti ini Y. Berarti kita pakai segitiga yang ini. Nah, itu ya. Berarti kita dapat segitiganya. Ya, kuning aja deh kamu biar kelihatan. Berarti segitiganya ini 30. Ini 60, yang ini Y-nya gitu. Atau dibalik deh, terserah gimana kamu enaknya. Sama juga ya, berarti pakai tan 30 sama dengan depannya Y, sampingnya 60. Tan 30 itu kan 1/3 akar 3 ya. Terus sama dengan Y per 60. Ini coret ya. Jadinya 20. Maka Y-nya sama dengan 20 akar 3. Nah, benarkah dia ada di 94,5? Ini akar 3 ya. Kita coba-coba. Akar 3-nya itu kan mana tuh?
Akar 3 itu adalah 1, di antara 1,7 sampai 1,74. Ini mintanya 20. Berarti dikali 20 semua. Supaya kan di sini jadi 20 akar 3 nih. Ya. Kali 20 semua berarti jadi di sini kali 20 adalah 34. Terus di sini kurang dari 20 akar 3 kurang dari 34,8. Ya. Maka kalau dia ditambahin sama si X-nya, X-nya itu adalah 60, berarti 34 kurang dari 20 akar 3 kurang dari 34,8. Jangan lupa di sini ditambah 60. Kanan sama kirinya. Gitu. Berarti jadi ini berapa ya? 94 kurang dari 20 akar 3 tambah 60 kurang dari 94,8. Berarti 94,5 itu benar karena di antara ini sama ini. Ya. Selisih tinggi gedung 2 dan gedung 1 adalah 30. Berarti selisihnya benar nggak 30? Selisihnya berarti kan ini X tambah Y aja tadi berapa namanya? 60 plus 20 akar 3. Ini gedung 2. Gedung satunya 60. Berarti kan ini selisihin. Berarti 60 sama 60 habis. Tersisa 20 akar 3. 20 akar 3 itu adalah ini. Ya. Nih. Berarti di antara 34 sampai 34,8. Berarti salah. Nomor pernyataan 4. Pernyataan 5. Jumlah tinggi gedung 1 dan gedung 2 adalah 150. Berarti ini kan gedung 1 tadi ini 20 akar 3, gedung 2 60. Gitu ya. Berarti ini jadi 120 ditambah 20 akar 3. Gitu. Berarti 20 akar 3 aja yang ini. Kan tinggal tambah 120. Berarti saya ke atas sini ya. Berarti di sini 34 kurang dari 20 akar 3 kurang dari 34,8 ditambah 120. Berarti di sini 154. Ya, udah jelas salah. Dia 150 ya. Kurang dari 20 akar 3 tambah 120 kurang dari 154. Salah ya. Oke. Nomor 18. Transformasi. 18. Apakah si B itu adalah bayangan dari A gitu ya. Jadi A-nya itu kan adalah 4, minus 6, B-nya itu adalah min 6, min 4. Apakah B, dia bilang B itu sama dengan A aksen. B itu adalah bayangan dari A. Kita buktikan dari pernyataan 1. Maka A-nya 4, minus 6 ditranslasikan ketemu sama min 10,2. Translasi artinya dijumlahkan. Berarti bayangannya menjadi ini tambah ini minus 6, terus ini tambah ini minus 4. Berarti benar. Ya. Yang kedua, dia bilang refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Berarti A 4, minus 6 refleksi Y sama dengan min X. Ini dibalik dikasih minus. Ya.
Berarti kamu balik, berarti minus 6,4. Tapi karena dikasih minus, berarti 6, minus 4. Berarti benar apa salah? Salah. Ya. Yang ketiga. Refleksi terhadap garis X sama dengan 1, kemudian dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan min. Ini belum saya bahas di kemarin ya, di awal, tapi ini harusnya di yang udah matlan. Yang udah matlan rumusnya nanti kasih tahu temennya ya. Ini berarti A-nya sama dengan 4, minus 6. Pertama, dia direfleksi terhadap garis X sama dengan 1. Maka ini punya rumusnya. X sama dengan 1. Ini itu rumusnya 2 dikali sama ini, sama si variabel X-nya. Kemudian, misalnya anggapnya H gitu ya. Kemudian dikurangi sama si X awalnya. Ya, maksudnya titik awalnya. Berarti 2 kali 1 dikurangi 4, minus 6. Berarti ini kan jadinya minus 2, minus 6. Nah, ini dilanjutkan ya, refleksinya. Refleksi Y sama dengan minus 5. Ya. Sama, kalau Y berarti dia di Y. Berarti rumusnya juga sama. 2 kali si siapa namanya? H-nya. H-nya itu maksudnya Y-nya sama dengan berapa? Dikurangi sama Y awalnya. Gitu ya. Berarti minus 2 kan X-nya nggak ngaruh apa-apa. Yang berpengaruh si Y-nya. Berarti 2 dikali minus 5 terus dikurang sama minus 6. Ya. Berarti jadi minus 2. Ini min 10 ketemu plus 6. Berarti min berapa? Minus 2, minus 4. Salah. Ya. Tapi kok dia benar ya? Harusnya salah ya. Nanti dicek lagi ya. Tapi harusnya sih salah ya. Ish. Terus nomor 4. Pernyataan 4. Rotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Ini jarum jamnya 90 derajat searah ya. Nah, berarti dia itu nanti akan sama dengan berlawanan arah nih sejauh 270 derajat. Jadi ini harusnya hasilnya sama. Ya. Kalau yang nomor 4 benar, maka nomor 5 juga benar. Gitu, ya. Oke. A-nya 4 dan 5 langsung ya, karena dia pasti jawabannya sama. Kalau 4 benar berarti 5 benar, kalau 4 salah, 5 salah. 4, minus 6, rotasi 90 derajat. Searah atau berlawanan 90-nya searah. Kalau searah jangan lupa sudutnya negatif.
sudut negatif